Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan pertama di tahun ajaran 2020-2021, hari ini Ibu akan menyampaikan sedikit pengenalan yang berkaitan dengan bimbingan konseling dan juga perkenalan Ibu sendiri sebagai guru BK program studi akuntansi keuangan lembaga untuk tahun ajaran ini. Sebelum kita memulai kegiatan ini, marilah sama-sama kita buka dengan membaca doa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Seperti pepatah yang kita ketahui, tak kenal maka tak sayang. Makanya Ibu akan mengawali dengan memperkenalkan diri Ibu terlebih dahulu. Seperti mungkin udah ada yang kenal, nama Ibu Lutfia Rizkandini Mulyadi. Kalian bisa panggil Ibu Fia. Nah, Ibu lahir di Tangerang tanggal 4 Juli 1995. Ibu tinggal di Kenanga, Kecamatan Cipondo, Kota Tangerang. Pastinya Ibu adalah seorang perempuan dan Ibu merupakan lulusan dari S1 Bimbingan Konseling UHAMKA. Jadi kalian gak perlu khawatir bahwa Ibu memang benar-benar guru BK yang lulusan dari Bimbingan Konseling itu sendiri. Jadi insya Allah akan profesional. Nah, Ibu akan memperkenalkan juga latar belakang pendidikan Ibu. Yang pertama, Ibu TK di Nurul Hikmah. Yang kedua, Ibu juga lulusan atau alumni dari MI Plus Asyukriyah Cipondo. Lalu Ibu masuk ke jenjang SMP, masuk ke pesantren selama kurang lebih hampir 2 tahun setengah, yaitu di MTS Darus Saadah. Terus Ibu pindah ke SMP Islam Nurul Hikmah yang lulus pada tahun 2010 dan melanjutkan ke jenjang SMA di SMA Negeri 10 Tangerang yang ada di Cipondo. Lalu kemudian Ibu lanjut ke tingkat perguruan tinggi di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka atau sering disebut dengan UHAMKA. Selanjutnya pengalaman Ibu selama mengajar di SMK PGRI 11 Celduk. Ibu masuk pada tahun 2018 di semester kedua di bulan Januari. Pada tahun 2018 Ibu menjadi guru BK untuk angkatan 2019. Pada saat itu mereka sedang kelas 11 seluruh jurusan. Nah, dan Ibu juga menjadi wali kelas 11 AK3. Nah, sekarang mereka sudah lulus, sudah menjadi alumni. Terus di tahun 2019 Ibu menjadi guru BK program studi akuntansi dan menjadi wali kelas 11 AKL 1. Lanjut pada tahun tahun ajaran 2019-2020 Ibu diutus menjadi guru BK program studi OTKP atau otomatisasi tata kelola perkantoran dan menjadi wali kelas 11 OTKP 2. Jadi di tahun kemarin Ibu pegang guru BK jurusan OTKP. Dan di tahun ini dipercaya kembali menjadi guru BK program studi akuntansi keuangan dan lembaga serta menjadi wali kelas 11 AKL 2. Semoga amanah yang diberikan oleh Ibu ini dapat dijalankan dengan baik sesuai dengan tugas dari Ibu Kepala Sekolah. Amin. Oke, masuk di materi yang akan Ibu sampaikan hari ini berkaitan dengan bimbingan dan konseling. Teman-teman udah ada yang tahu bimbingan konseling itu apa? Pasti yang ada di pikirannya itu adalah guru BK yang killer, yang galak, yang cuma ngurusin masalah siswa, yang bisanya ngehukum doang. Sebenarnya paradigma itu adalah paradigma yang lama atau pemikiran lama. Sebenarnya BK itu merupakan proses interaksi antara konselor dan konseli, baik secara langsung maupun tidak langsung secara tatap muka gitu.
Nah, tujuannya itu adalah mulia, untuk membantu konselor agar dapat mengembangkan potensi dirinya atau memecahkan permasalahan yang dialami. Jadi tujuan dari BK itu sendiri adalah untuk memandirikan siswa agar siswa dapat memecahkan masalahnya sendiri, mungkin dengan bantuan atau arahan dari guru BK, sehingga proses perkembangannya itu dapat berjalan dengan baik. Lalu bimbingan konseling juga dapat didefinisikan sebagai upaya sistematis, objektif, logis, dan berkelanjutan serta terprogram yang dilakukan oleh konselor. Jadi proses konseling ini hanya bisa dilakukan oleh seorang tenaga ahli yang disebut konselor yang sudah mengemban pendidikan S1 bimbingan konseling. Lalu dilakukan oleh konselor untuk memfasilitasi perkembangan konseli untuk mencapai kemandirian dalam hidupnya. Jadi tujuan BK itu adalah untuk memandirikan siswa, untuk membantu siswa agar dapat berkembang sesuai dengan tahapannya, sesuai dengan fasenya, sehingga tidak mengalami yang namanya stagnasi atau stuck di tempat gitu. Jadi agar kehidupannya itu berjalan sesuai dengan apa yang diharapkannya dan apa yang diinginkan. Dalam dunia bimbingan konseling itu ada 4 bidang masalah yang akan bisa kami bantu. Yang pertama itu adalah bidang masalah pribadi. Permasalahan pribadi biasanya berkaitan dengan permasalahan dari dalam diri sendiri. Contoh permasalahan keluarga yang membantu keefektifan kehidupan kamu sehari-hari, atau permasalahan pribadi lainnya. Terus yang kedua adalah permasalahan sosial. Permasalahan sosial itu adalah berkaitan dengan hubungan interaksi kalian dengan orang lain. Contoh di lingkungan sekolah, bagaimana kalian berinteraksi di lingkungan sekolah atau lingkungan rumah atau teman sepermainan kalian. Terus selanjutnya adalah bidang belajar, yaitu masalah yang berkaitan dengan belajar. Contoh, misalkan kalian kurang menguasai satu pembelajaran. Yang pertama yang dilakukan adalah konsultasi kepada guru mata pelajaran yang bersangkutan. Apabila masih juga tidak efektif atau masih merasa belum puas atau masih merasa belum mampu, berarti ada yang salah dari cara belajar kamu. Bolehlah dikonsultasikan kepada guru BK. Nanti sama-sama kita cari bagaimana cara belajar yang efektif untuk diri kamu sendiri. Yang terakhir adalah masalah karir. Karena kita berada di dunia SMK, biasanya diarahkan kepada dua, yaitu atau tiga. Yang pertama itu ada yang mau masuk atau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi atau masuk perguruan tinggi. Nanti akan kita arahkan kira-kira jurusan apa yang sesuai dengan diri kamu, terus universitas mana yang cocok untuk dengan diri kamu untuk kalian masuki gitu. Terus yang kedua itu adalah dunia kerja. Nah, bolehlah kita cari tahu sesuai minat dan bakat kalian, kira-kira pekerjaan apa sih yang cocok gitu, atau mungkin kira-kira sekolah menyalurkan ke tempat-tempat pekerjaan yang ada peluangnya gitu. Dan yang ketiga adalah entrepreneur, apabila kalian ingin membuka peluang usaha sendiri seperti itu. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya, nanti kalau misalkan saya cerita permasalahan saya atau masalah pribadi saya, nanti bakal disebarin ke orang-orang atau ke guru-guru yang lain. Tidak, karena itu tadi yang hanya bisa melakukan proses konseling adalah proses yang profesional atau tenaga ahli yang memang sudah mengemban pendidikan bimbingan konseling. Karena pada dasarnya BK itu memiliki asas. Yang Ibu jelaskan hari ini adalah hanya asas utama bimbingan konseling. Yang pertama itu adalah asas kerahasiaan, di mana permasalahan atau data-data konseling akan dijaga dengan baik kerahasiaannya. Terus yang kedua adalah kesukarelaan. Jadi kesukarelaan dari antara konseli dan konselor. Jadi tidak ada keterpaksaan satu sama lain. Yang ketiga itu adalah asas keterbukaan, di mana apapun permasalahan yang dialami
itu harus dibuka, harus diceritakan agar permasalahannya benar-benar terselesaikan. Seperti itu. Layanan bimbingan konseling selanjutnya yaitu, jadi bimbingan konseling itu bukan merupakan mata pelajaran atau bukan memberikan pembelajaran atau materi melainkan pemberian layanan. Layanan apa aja sih? Ada layanan orientasi, yaitu pengenalan. Contoh kayak kemarin ketika kalian MPLS diperkenalkan kira-kira tata tertib apa sih yang berlaku di sekolah ini, di SMK PGRI 11 Cilduk ini, terus diorientasikan juga. Nah, seperti yang Ibu berikan sekarang ini merupakan layanan orientasi, yaitu pengenalan yang berkaitan dengan bimbingan konseling. Jadi sehingga kalian juga mengetahui dan mengenal bimbingan konseling itu seperti apa, bukan seperti apa yang kalian pikirkan sebelumnya gitu. Terus yang kedua adalah layanan informasi. Layanan informasi adalah pemberian informasi. Contoh berkaitan dengan kalian membutuhkan informasi apa aja sih? Nah, boleh yang berkaitan dengan keempat bidang masalah yang tadi, pribadi, sosial, belajar, dan karir. Terus ada penempatan dan penyaluran. Penempatan penyaluran itu adalah layanan, bisa dikatakan layanan penempatan dan penyaluran yang berkaitan dengan karir gitu. Terus selanjutnya adalah penguasaan konten, penguasaan perseorangan, bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok itu adalah bimbingan yang dilakukan dengan format kelompok, terdiri dari 8 sampai dengan 12 orang. Nah, terus juga ada konseling kelompok. Kalau konseling kelompok bedanya itu adalah yang dibahas adalah permasalahan-permasalahan. Kalau bimbingan kelompok itu adalah membahas tentang fenomena-fenomena yang terjadi saat ini yang berkaitan dengan perkembangan kalian, baik itu secara fisik maupun psikis. Terus juga ada layanan konsultasi. Layanan konsultasi itu konsultasi kalian kita melakukan konsultasi. Contoh misalkan kalian ingin melanjutkan perguruan tinggi, kalian bisa berkonsultasi kepada guru BK, kira-kira perguruan tinggi apa sih yang sesuai dengan diri kalian, baik itu nilai maupun kemampuan orang tua kalian secara finansial maupun jurusan yang ingin kalian tekuni gitu. Terus juga ada layanan mediasi. Biasanya layanan mediasi itu dilakukan oleh dua pihak gitu. Nah, guru BK sebagai mediatornya. Terus yang terakhir ada layanan advokasi. Begitu. Jadi teman-teman gak usah ragu lagi, gak usah bimbang ketika kalian sedang mengalami yang namanya kegalauan ya, kalau di bahasa anak-anak zaman sekarang. Jadi guru BK atau Ibu Via sebagai guru BK akuntansi membuka diri untuk kalian. Apabila kalian membutuhkan bantuan, Ibu siap untuk menampungnya. Nanti untuk cara atau solusinya kita cari bersama-sama. Mungkin itu aja yang bisa Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.